Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. First of all, let me introduce myself. My name is Ashley Bikarin Wahyudi, and on this video, I want to tell you something about a culture shock. Let's go! Culture shock is a feeling of confusion that results for suddenly experiencing a culture with customs that are not familiar to you. Culture shock merupakan sebuah perasaan kebingungan yang disebabkan oleh kebudayaan asing yang secara tiba-tiba kita terima, yang tidak familiar dengan kita, dan sifatnya bertolak belakang dengan kebudayaan yang biasanya kita terima. Culture shock also a reaction to language, weather, food, clothing, customs, and etc. Culture shock ini juga dapat didefinisikan sebagai reaksi dari adanya perubahan bahasa, makanan, cuaca, pakaian, tradisi, dan lain-lainnya. Culture shock is a normal but unpleasant and negative experience. Culture shock ini bersifat tidak menyenangkan dan merupakan atau termasuk ke dalam bagian dari pengalaman negatif. After we talk about definition of culture shock, the next material is the stage of culture shock. During this phase, most people is often overwhelmingly with the language, people, and food. Berbicara tentang stage of culture shock, fase pertama yang akan kita jumpai adalah honeymoon phase atau fase menyenangkan. Teman-teman ada yang tahu kenapa honeymoon phase itu bisa disebut dengan fase menyenangkan? Nah, kenapa bisa disebut sebagai fase menyenangkan? Ini karena orang-orang yang berkunjung ke suatu negara atau tempat-tempat baru, mereka akan merasa sangat-sangat positif. Jadi energi positif yang ada di diri mereka menjadi meningkat, dan itu membuat mereka menjadi sangat senang, merasa sangat senang, dan membuat mereka menjadi tergila-gila dengan tempat atau negara yang sedang mereka kunjungi itu. Bukan hanya negaranya aja, melainkan juga dengan bahasanya, jenis pakaian atau jenis berbusana orang-orang sana, kemudian makanan-makanannya, kemudian orang-orang yang ada di sana juga seperti tetangganya atau orang-orang yang mereka temui di jalan. Also at this pace, the trip seems like the greatest decision ever made. Pada fase ini juga, perjalanan atau trip yang sedang mereka lakukan itu terlihat atau tampak seperti trip atau perjalanan yang paling tepat, yang sangat-sangat tepat yang pernah mereka buat. After some time, the differences between the old and new culture become real and may create anxiety. Pada fase kedua ini, setelah beberapa waktu, ini sekitar 2 bulanan, tetapi tergantung dengan pribadi yang mengalaminya, mereka akan merasa perbedaan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru menjadi sangat nyata gitu. Mereka akan melihat sendiri nanti kalau kebudayaan lama yang mereka terima dengan kebudayaan baru yang mereka terima lama-kelamaan akan terlihat sangat nyata. Lalu efeknya nanti itu akan menimbulkan kecemasan bagi mereka yang mengalami. Language barriers, differences in public hygiene, traffic safety, food accessibility, and quality may be heighten the sense of disconnection from the surrounding. Language barriers merupakan permasalahan mendasar yang nantinya akan kita jumpai ketika kita memilih pergi keluar kota atau keluar negeri
dengan bahasa yang berbeda dengan yang kita ucapkan atau kita pakai sehari-hari. Ini merupakan masalah mendasar atau masalah utama, masalah pertama yang akan kita hadapi untuk membuka jalan kita melewati fase-fase atau permasalahan-permasalahan yang lain. Maksudnya culture shock, jenis-jenis culture shock yang lain. Kemudian ada differences in public hygiene. Maksudnya perbedaan di ruangan terbuka, ruangan umum gitu. Kita ambil contoh dari negara Singapura. Negara Singapura nih, saya pernah baca beritanya. Negara Singapura, mereka jika bersin sembarangan jauh sebelum ada corona, jika bersin sembarangan gitu, mereka akan mendapat denda. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia bersin ya tinggal bersin, batuk ya tinggal batuk, seperti itu. Kalau di Singapura kita bersin sembarangan, kita berarti akan siap untuk menerima denda dari mereka, dari pemerintahan mereka. Pada fase culture shock ini, kita akan semakin banyak menemukan perbedaan-perbedaan yang menyebabkan atau membuat kesenangan-kesenangan yang kita rasakan di fase honeymoon semakin berkurang. Rejection phase, the first is complaining, disappointment, sees only the bad things, anger, resentment, become stronger or weaker, and everybody's trying to cheat me. Kemudian pada fase ketiga yaitu rejection. Rejection itu kita melakukan komplain, kita merasa kecewa, kita merasa emosi kita meluap-luap, kita merasa orang-orang itu ngomongin kita gitu, kita jadi merasa lebih sensitif daripada sebelum-sebelumnya. Pada fase rejection ini, kita yang mengalaminya atau mereka yang mengalaminya itu bisa menjadi lebih kuat atau bisa menjadi lebih lemah mentalnya. Mastery phase or move on phase. In the mastery phase, as the signs are able to participate fully and comfortably in the host culture. Kita sudah sampai di fase terakhir dalam stage of culture shock, yaitu mastery phase, dimana fase ini adalah disebutnya dengan fase move on. Nah, pada fase ini orang-orang atau mereka yang mengalaminya, kita yang mengalaminya udah mulai bisa bersosialisasi dengan baik di lingkungan yang baru, sudah mulai aktif dengan berbicara dengan tetangga-tetangga, aktif bersosialisasi juga. Kemudian kita sudah mulai hidup dengan nyaman, terus kita juga sudah bisa tahu misalnya apa yang mau kita lakukan itu kita udah tahu, nggak kayak waktu pertama kali kita datang gitu kan, kita bingung kita mau ngapain. Pada fase ini orang-orang yang mengalami culture shock sudah mulai terbiasa dengan diri mereka sudah bisa bersosialisasi dengan baik, sudah bisa bertetangga dengan baik, mereka sudah mulai berpartisipasi dengan penuh dan dengan nyaman di lingkungan sekitarnya. Kemudian mereka juga sudah mulai bisa bersahabat dengan lingkungan di sekitarnya. You become more comfortable with the language and also the local customs. Ada bagian di mana namanya acceptable. Nah, acceptable ini lebih keren lagi daripada mastery phase. Nah, kalau mastery phase tadi disebutnya move on, kalau acceptable ini artinya kan menerima gitu. Nah, pada fase ini sebenarnya bukan bagian dari stage of culture shock. Ini tambahan aja sedikit. Yang namanya acceptable itu dimana momen dimana kita udah mulai nyaman dengan kebudayaan baru yang kita terima, kita udah mulai bisa bahasanya dengan lancar, kemudian aksennya
kita udah mulai bisa, gaya berpakaiannya udah mengikuti orang-orang sana, seperti itu. Here we go to causes of culture shock. The first is information overload, then role shifting and personal shock. Masuk materi ke the causes of culture shock atau penyebab dari culture shock itu terjadi pada diri kita. Yang pertama itu ada information overload. Nah, information overload ini disebabkan oleh banyaknya informasi yang masuk atau yang kita terima. Ini bisa dari teman, bisa dari keluarga, bisa dari guru, bisa dari kenalan-kenalan lain gitu. Misalnya ada tetangga, ada bisa juga dari tetangga. Nah, ada tetangga kita yang tinggal di sana, mereka berbagi informasi di kita. Kemudian kita membayangkan hal-hal yang menyenangkannya aja. Kita mikir, wah negara ini negara impian kita nih gitu. Nah, ketika kita memutuskan untuk pergi ke sana, nantinya kita akan bertemu dengan kendala-kendala yang tadi kita sebutkan, seperti language barriers or differences in public hygiene dan lain-lainnya. Kemudian ada role shifting. Nah, role shifting ini artinya kita harus bisa, atau kita mau nggak mau meninggalkan kebudayaan lama gitu, meninggalkan kebudayaan lama demi kebudayaan baru kita. Biasanya kita, kalau kebudayaan orang Indonesia adalah wajib makan nasi. Kalau belum makan nasi itu belum kenyang. Sedangkan ketika nanti kita pindah ke Amerika, kita akan terbiasa, kita mau nggak mau harus terbiasa dengan roti, karena orang barat biasanya karbohidrat itu adalah roti, bukan nasi. Kemudian ada personal shock. Personal shock itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Entah kita sakit, entah kita merasa capek, entah kita merasa cepat bosan. Yang seperti itu yang merupakan bentuk dari salah satu penyebab dari culture shock yang kita terima. Here we go to coping up with culture shock. The first is take care of yourself, then reduce uncertainty and get away from it all, then assume control, and last, take advantage of your environment. Setelah ada penyebab, kita harus menemukan cara, gimana caranya kita supaya bisa terbebas dari culture shock yang kita terima. Itu salah satunya dengan take care of yourself, yang kita harus menjaga kewarasan diri kita sendiri. Kita harus sehat secara fisik, kita harus sehat secara mental gitu. Kalau kita sampai sakit, entah fisik, entah mental, itu akan menyebabkan culture shock baru, culture shock yang bisa jadi lebih berat lagi yang akan kita terima. Selain menjaga diri kita juga harus mengontrol asumsi-asumsi yang masuk gitu ke otak kita, gitu, ke diri kita, atau asumsi-asumsi yang masuk dari orang lain ke kita. Kemudian kita juga harus mengurangi hal-hal yang belum pasti terjadi. Kita harus mengurangi hal-hal atau pikiran-pikiran kita tentang hal-hal yang belum tentu terjadi. That's all video about culture shock. See you next video. Bye bye.